ia sebagai seorang mukmin. Dan tidaklah seorang pemabuk meminum khamar ketika meminumnya ia sebagai seorang mukmin. Nah, berarti kalau bukan mukmin menurut mereka kafir. Pemahaman ini salah. Tidak sesuai dengan keterangan para ulama. Karena pemahaman yang benar bahwasanya tidak beriman atau peniadaan iman dalam hadis ini bukan berarti tidak ada iman sama sekali, tetapi maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna iman orang tersebut. Para pelaku dosa tersebut, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum minuman keras, itu pelaku dosa besar. Ditiadakan iman di sini maksudnya ditiadakan kesempurnaannya. Imannya kurang atau imannya tipis. Dan bukan berarti kafir. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukum had berupa rajam atau berupa cambuk atau diasingkan selama 1 tahun bagi pelaku zina sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagi orang yang mencuri Allah tetapkan dengan potong tangan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, dan disebutkan dalam hadis yang lainnya pula bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat itu maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan dia tetap di atas kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Dan waktu itu sahabat Abu Dzar bertanya, walaupun berzina dan mencuri? Nabi mengatakan walaupun berzina dan mencuri. Abu Dzar mengatakan lagi walaupun berzina dan mencuri. Nabi pun menjawab walaupun berzina dan mencuri. Sampai dikatakan 3 kali. Nah, maka hadis ini menjelaskan dengan lebih tegas bahwasannya tidaklah orang yang berzina, orang yang mencuri, minum minuman keras atau pelaku dosa besar tidaklah kemudian dikafirkan, tetapi mereka tetap sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang kurang imannya. Ini mungkin beberapa syubhat ya, yang atau kesalahan-kesalahan dalam memahami ayat dan hadis yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti pemahaman ini, mengkafirkan, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam memahami ayat, memahami hadis Nabi SAW. Harus kembali kepada jalannya salafus saleh, kembali kepada jalannya orang-orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul." Barang siapa yang menyelisihi Rasul. Nah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk. Barang siapa yang menyelisih Rasul, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan setelah datang kepada dia penjelasan, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, tidak mengikuti jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan dia terus dalam keadaan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, wa sa'at, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karena itu seseorang harus mengikuti jalannya orang-orang beriman sebagaimana disebutkan dalam ayat ini ya. Termasuk dalam masalah bermudah-mudah, masalah pengkafiran ya. InsyaAllah akan kita sebutkan nanti juga
tentang kaidah-kaidah dalam masalah pengkafiran, sehingga lebih jelas lagi bagaimana keterangan para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis tentang masalah pengkafiran. Sehingga janganlah kaum muslimin kemudian bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan saudaranya yang beriman, saudaranya dari kalangan kaum muslimin, karena sebab kesalahan mereka dalam memahami ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.